warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan untuk pembelajaran di hari ini, sebaiknya kita membaca doa dulu. Dipimpin oleh salah seorang untuk tampil ke depan. Silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Terima kasih sih Pak. Silakan ke tempat. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Siapa yang tidak sekolah? Ada yang tidak sekolah? Mungkin ada yang sakit, ada izin. Fauzan sama Rafli sakit. Paujan sama Rafli sakit. Paujan sama Rafli. Di sini siswanya ada 33 ya. Berarti tidak sekolah 2 orang, berarti sisa 31. Mari kita doakan yang sakit segera sembuh, untuk hari berikutnya bisa berkumpul bersama kita lagi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kita juga senantiasa harus bersyukur kata sampai detik ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan kenikmatan untuk bisa belajar bersama. Oke, sebelum kegiatan belajar hari ini dimulai, ya, Bapak akan supaya melatih kefokusan, supaya lebih konsentrasi, lebih fokus, ya. Kita ice breaking dulu. Oke, coba perhatikan. Berupa hiburan saja ya, jangan santai, jangan tegang, harus santai, tapi harus serius. Cluenya perhatikan pertanyaan. Cluenya perhatikan pertanyaan. Ini 1, yang ini 2. Kalau yang ini 3. Ini berapa? 2. Ini berapa? 1. 1. Ini masa 2 ini 1 kan? Ya. Kalau yang ini 3. Tuh masih ada yang 2, ada yang 3. Berarti fokusnya, konsentrasinya belum serentak semuanya. Ya, belum fokus semuanya. Berarti Bapak ketika Bapak mengacungkan tangan, jari gitu ya, semuanya harus benar jawabannya dan menjawab angka yang sama. Jangan angka yang 1, 2, 3. Berarti itu belum fokus. Oke, Reza. Ya. Ini berapa? 2. Betul 2? Nah. Kalau yang ini 3. betul? Oke, coba kita sama-sama lagi ya. Ini 1. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini berapa? 3. Bagus tuh, udah mulai konsentrasi. Kalau ini 2. Kalau yang ini 3. sakti. Masa sakti kan? Ya, oke, sekali lagi. Kalau yang ini 3. Kalau ini 2. Oke, terima kasih ya. Sudah mulai fokus. Sebelum kegiatan dimulai, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai pengamatan jaringan, ya, pengamatan jaringan. Bahwa kelas pengamatan jaringan IP Address itu dibagi menjadi 3 kelas. Kelas A, kelas B, kelas D. Ya, di sana itu ada ringnya, ada subnet masknya, kemudian ada jumlah host, ada jumlah networknya, gitu. Tapi tidak terlalu jauh ke arah sana. Kalian harus memiliki pengetahuan hanya kelas saja, ya, rank kelasnya. Seperti kelas C itu dari 192 sampai 223. IP address itu dari berapa bagian? 4. Untuk kelas C itu 3 bagian pertama disebut apa? Network atau net ID. 1 bagian terakhirnya itu disebut host. Nah,
dengan materi yang akan disampaikan dari ini. Jadi ada keterkaitan ya antara pengamatan jaringan dengan materi yang akan disampaikan dari ini. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. 1. Peserta didik mampu memahami dan merancang jaringan topologi star. Yang kedua, nah desainnya ini peserta didik mampu mendesain dan mengimplementasikan jaringan topologi star dalam siswa paket Flash. Jadi perancangannya menggunakan Cisco paket Flash. Penilaiannya ketika kalian kerja kelompok, ya ada penilaian sikap, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Sikap itu gimana? Dalam satu anggota kelompok, ya misalkan 4 orang, nah, sikapnya bagaimana? Di sini ada lembar pengamatannya. Ya lembar pengamatan. Nah ini ya lembar penilaian berupa penilaian itu siswanya aktif terlibat nggak dalam bekerja. Kemudian saya bersedia membantu orang lain sama anggota kelompok ya. Kemudian untuk lembar pengamatan ke pengamat sikap ini apa rubrik penilaian kinerja, penilaian keterampilan nanti dengan sama ya. Nah, di sini topologi jaringan apakah sudah sesuai dengan soal atau belum. Kemudian daftar perangkat aplikasi testernya bisa dibuka enggak. Nah, nanti laporannya dibuatkan portofolio di kanvas. Sebelum ke pembelajaran dimulai, ada beberapa hal atau ada pertanyaan mungkin terkait dengan materi kali ini. Kalian pernah mengamati desain jaringan pada sebuah lab atau warnet atau di mana saja? Pernah tidak? Nah, kemudian kalian juga pernah membuat topologi jaringan sebelumnya? Nah, itu ya topologi. Coba ada nih di mana nih? Pernah mengamati di mana? Di lab atau di sekolah atau di mana? Di sekolah. Nah, seperti di sini temannya, ketika masuk ruangan di sini komputernya sudah terhubung, ya ada kabelnya di bawahnya terhubung ke switch ke belakang, nah itu. Nah kalian kalau sudah berpikir seperti itu, ya berarti sudah bisa mengamati, ya mengamati, kemudian nanti kedepannya bisa menganalisis, kok kenapa sampai bisa sharing data gitu ya, kenapa bisa ngeprint dari kejauhan. Ini berkat adanya perancangan jaringan Jadi nanti di kelompoknya 2 saja. Ini kelompok A ya, kelompok 1. Ya, ini kelompok 2. Kelompok B. Tapi penentuan anggota kelompoknya berdasarkan pretest ya, kemampuan awalnya sebelum kalian menerima materi ini. Jadi tidak absen 1 sampai 10 kelompok 1, 11 sampai 20 kelompok 2, tidak ya. Nanti dari hasil, nanti Bapak minta waktu sekitar 5, 7 atau 10 menit untuk merekap hasil dari tes yang kamu lakukan. Silakan dipersiapkan di tes koneksi jaringannya dan koneksi internetnya di masing-masing komputernya. Kalian nanti masuk ke link ini, ke browser ya, ke browser bisa ke Firefox, ke Edge atau ke Chrome. s.id/DKI tes. Ini kelihatan tidak? Loginnya
nilainya ada yang 70, ada yang di atas 70 dulu, lagi apa 70, 80, 90. Nah yang di bawah 70 itu berarti nanti kelompok A. Kemudian yang di atas 70 nanti kelompok B. Nanti sambil Bapak jelaskan, kalian juga mencatat hal-hal atau poin-poin yang penting, atau yang kalau tidak keburu misalkan mencatatnya nanti bisa di luar KPM Bekasnya nanti ke grup ya. Salah satu nomor HP siswanya nanti oleh siswa tersebut disiarkan di grup kelasnya. Yang penting sekarang yang simak dulu mengenai topologi jaringan, maksudnya topologi STAR. Di topologi ini sebuah perancangan ya, aturan main dalam dunia komputer, dalam perancangan jaringan komputernya diatur menggunakan topologi. Ya, karakteristik topologi karakteristik jaringan komputer berdasarkan topologi itu ada topologi STAR, kemudian ada topologi mesh, ada link, ada tree, ada bush, ya. Nah sekarang fokus ke topologi STAR. Mungkin ada pengalaman terkait dengan perancangan jaringan komputer, khususnya mengenai topologi, atau pengalaman apa sajalah yang berhubungan dengan komputer, sehingga kalian terbesit di pikirannya berpikir, kok kenapa bisa seperti itu? Apakah ini termasuk jaringan atau bukan? Mungkin ada yang punya pengalaman? Maaf, ingin bertanya. Ya, boleh silakan. Beberapa hari yang lalu saya ada tugas mungkin dari guru mata pelajaran lain, Ya. tapi posisi printernya berjauhan dengan posisi komputer yang saya gunakan. Apa itu termasuk dalam perancangan jaringan? Ya. Sudah, itu aja. Ya. Oke, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Bagus pertanyaannya. Ini pengalaman bermakna, artinya ya kalau kita kan kadang mengerjakan tugas sudah aja fokus gitu. Tapi Salma ya namanya, Salma ini berpikir bahwa kok kenapa seperti ini, kenapa bisa terjadi seperti ini, bisa nggak saya merancang yang seperti ini. Gitu. Nah disinilah pentingnya perancangan jaringan komputer. Perancangan pentingnya memaknai, memahami tentang topologi jaringan. Betul itu ya, itu termasuk ke dalam topologi jaringan juga ya, termasuk seputar hubungan konektivitas antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Kalau di warnet memang seperti itu. Yang maksud Salma ini dia duduknya di sini di warnetnya. Kemudian ingin nge-print gitu kan. Nah, posisi printernya ada di ujung sana, jauh sekali sekitar 3-4 km. Nanti setelah di-print, dikeluarin. Nah, printernya kan tidak ikut ke sini ya, tidak diambil printernya. Ada yang di sana. Itu betul sekali ya. Itu termasuk ke dalam perancangan jaringan komputer. Untuk lebih jelasnya, kalian boleh menyimak video ini sekitar 5-6 menit. Kemudian di sela-sela ini nanti Bapak akan jelaskan ya satu persatu. Topologi STAR. Nah, apa itu topologi STAR? Ya, suatu cara untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya, sehingga dapat membentuk jaringan berbentuk STAR ya, dan hub atau switch. Switch itu lebih cerdas, lebih bagus dibandingkan dengan hub ya. Sini. Jadi sekali lagi menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lainnya sehingga dapat membentuk jaringan berbentuk STAR. Tidak harus berbentuk STAR ya, intinya semua workstation-nya tersambung ke switch. Nah, nanti perancangannya itu menggunakan sebuah aplikasi namanya aplikasi Disco pakai Presenter. Nah, ini Bapak simulasikan untuk lebih jelasnya, nanti kalian kerja kelompok diskusi dari klien 1 ke server. Nah, di sini ada bukti konektivitasnya Cashflow ya, Cashflow.
itu bisa menggunakan icon ini @simple PDU, bisa juga menggunakan terminal command prompt. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Di sana kelompok 1, ya, sini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, silakan. Bergabung dulu. Tadinya instruksi kerjanya tugasnya buatlah perancangan topologista dengan desain seperti bawah ini. Dan nanti soalnya diambil lewat jaringan. Lewat jaringan tidak berbasis kertas. Tinggal kalian masuk ke jaringan 200.140.4. Dan di sini 1. Ini untuk kelompok 1. Ya, jaringan topologista sama dua-duanya. Hanya untuk kelompok 2 ditambah dengan jaringan nirkabel. Kelompok 1. Di upload ya. Menit lagi ya, 5 menit lagi. Kemudian nanti kan ada waktu sekitar 10 menit presentasi untuk kelompok 1, 10 menit lagi untuk kelompok 2. Silakan untuk melaksanakan presentasi. Kelompok 1 boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerjasama kelompok kami dalam membuat jaringan topologi star berkabel. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Meli. Perkenalkan, nama saya Malika. Perkenalkan, nama saya Bandra. Perkenalkan, nama saya Reza. Topologi star berkabel ini yaitu diantaranya ada 4 komputer klien, 1 komputer server, dan 1 buah switch. Dan di sini kami menggunakan kabel strike. Untuk IP address 100.50.5 dengan subnet mask 255.255.255.0. Begitu pula dengan yang lainnya. Mari kita cek antara komputer server dengan komputer klien apakah akan saling terhubung atau tidak. Nah, di sini untuk statusnya yaitu successful antara komputer klien dengan komputer server. Berarti ini menyatakan bahwa antara komputer server dengan komputer klien itu saling terhubung antara satu sama lain, begitu pula dengan yang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup presentasi ini, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi dari hasil diskusi kelompok kami? Silakan. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada satu visi perancangan IP-nya tidak sejelas?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk pertanyaan tersebut, itu jawabannya tidak akan terkoneksi. Jadi di sini statusnya akan merah. Nah, supaya terhubung ke switch itu harus dalam jaringan yang sama. Makanya IP-nya harus satu kelas. Itu apakah jawabannya memuaskan? Terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, kami akan tutup presentasi ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kelompok 1 ke tempat duduknya lagi. Lanjutkan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan jaringan topologi start nirkabel. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Syifa. Perkenalkan, nama saya Salwa. Perkenalkan, nama saya Fira. Perkenalkan, nama saya Salma. Suksesan dengan modul wireless. Kemudian nyalakan kembali power. Untuk visi yang lain dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, untuk pengisian IP, kita bisa menggunakan IP kelas mana saja. Di sini kami menggunakan IP kelas C, yaitu 200.100.50.1. Ya, tahap presentasi, kemudian tanya jawab antar kelompok sudah selesai. Untuk podcast ini akan ditampilkan ujiannya menggunakan Quizzes ya. Jadi di sini harus disiapkan dulu alat dan kebutuhannya, komputernya, dan pastikan komputer tersebut terkoneksi ke internet. Yang masuk baru 20 partisipan, sudah 70% mungkin ya. Silakan dikerjakan nanti sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Waktunya 10 menit, ada 10 soal. Ya, dimulai.
kesimpulan ya, kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Nah, tahapan dari awal sampai akhir itu sudah kita lakukan. Ya, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa topologi jaringan yang menggunakan topologi STAR itu yang paling fleksibel, paling praktis. Kemudian banyak digunakan di instansi-instansi kantor, sekolah ataupun parlemen. Ya, kenapa ini paling efektif, paling praktis? Ya karena mudah, terutama dalam perawatannya, dalam pengelolaannya. Salah satunya jika ada satu workstation tidak terhubung, ya, itu bisa ditangani tanpa mengganggu ke yang lain. Barangkali ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan atau sebuah refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ada yang mau? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasmi Febriani. Saya di sini akan menyampaikan kesan dan pesan. Kesan dan pesan saya setelah mengikuti pembelajaran ini sangat menarik, terutama dari segi penilaiannya untuk menggunakan kuisis Google Form, sehingga tidak menjenuh dan lebih simpel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya mungkin ada satu lagi aja lah, satu orang lagi. Siapa? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nisa. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan pesan saya setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Sangat menarik dan tidak menjenuhkan karena ada diskusi. Kemudian saya juga diberi kesempatan untuk tampil di depan. Ternyata berbicara di depan itu sangat susah dibandingkan berbicara pada saat dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya atas refleksinya, masukan, sarannya, kesan dan pesan setelah kalian melaksanakan pembelajaran. Baiklah. Berikutnya ya, nanti di pertemuan berikutnya ya, itu akan membahas materi mengenai perancangan topologi yang lainnya. Bahas misalkan. Kemudian nanti sebelum tahap itu sebaiknya rencananya di agenda Bapak itu akan membangun jaringan yang implementasinya realistisnya. Ya. Nanti disediakan visinya sudah ada. Kemudian kabel yang telah dibuat ya waktu beberapa minggu sebelumnya, membuat kabel straight sudah persiswa membuat, dan itu nanti itu dikumpulkan, diterapkan, nanti kita bagi kelompok seperti halnya yang telah dirancang di pembelajaran tadi. Kemudian jika tidak ada pertanyaan lagi karena memang waktunya sudah mau habis ya, di akhir kita baca doa saja. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.